Nah, sosok Akagami no Seng merupakan salah satu karakter yang sampai saat ini masih menjadi misteri di kalangan para fan One Piece. Dengan karisma yang dia miliki, rasanya sih wajar jika Seng banyak mendapatkan perhatian dari para fan One Piece. Selain karisma yang dia miliki juga, Seng merupakan kaisar lautan atau Yonko yang kekuatannya tidak bisa diremehkan begitu saja. Kita semua telah melihat bagaimana dahsyatnya kekuatan para Yonko. Yang menarik dibandingkan ketiga Yonko lain seperti Kaido, Big Mom, dan Kurohige, sosok Akagami no Seng ini memiliki penampilan seperti halnya manusia normal. Dan satu lagi, Seng diyakini satu-satunya Yonko yang tidak memiliki kekuatan buah iblis. Meskipun begitu, Seng bisa menjadi seorang Yonko berkat kekuatannya. Memang sih, jika kita perhatikan selama Seng berpetualang menjadi bajak laut, Seng tampaknya hanya mengandalkan kemampuan kekuatan haki dan pedangnya. Bahkan ketika dulu Seng menemui Shirohige, ada momen di mana Shirohige mengakui kehebatan kekuatan haki yang dimiliki oleh Seng ini. Selain itu, Oda juga pernah mengungkap dalam sebuah SBS One Piece volume 65, jika dulu di Pulau Manusia ikan Luffy bisa menumbangkan 50.000 anak buah Hody Jones dengan kekuatan hakinya. Menurut Oda, jika Seng berada di tempat yang sama, Seng bisa menumbangkan seluruh orang yang hendak melawan Luffy saat itu, yaitu 100.000 orang, alias 2 kali lipat dari Luffy. Nah, hal ini pun menjadi alasan kenapa Seng mampu menghentikan Kaido untuk bertemu dengan Shirohige, dan Seng mampu menghentikan peperangan besar yang ada di Marineford. Dan bahkan Seng pun mampu dengan mudahnya menahan pukulan magma milik Akainu hanya dengan sebuah pedangnya. Semua orang ketika itu pun mau mendengarkan ucapan Seng, termasuk pihak pemerintah dunia pun menganggap Seng seolah setara dengan mereka. Tidak ada rasa keberatan dan penolakan apapun. Sengoku yang ketika itu menjabat sebagai seorang Fleet Admiral, dan hal ini pun membuat semua orang kaget. Mengapa Sengoku mau menuruti perintah Seng yang merupakan seorang Yonko atau bajak laut? Nah, dari sini saja kita sudah bisa menilai bahwa Seng ini adalah karakter yang memiliki banyak aspek dalam dirinya yang luar biasa, yang tentunya akan sangat berpengaruh besar dalam cerita One Piece ke depannya. Dan itu sebabnya alasan kenapa Seng ini menjadi salah satu karakter favorit yang ada dalam cerita One Piece. Dan setelah apa yang pernah dilakukan oleh Seng ketika di perang Marineford, justru kita semua dibuat kaget ketika ada momen di mana Seng bertemu dengan Gorosei. Sosok Seng yang awalnya dikenal baik, kemudian dipandang sebagai pengkhianat dan merupakan sosok agen dari pemerintah dunia. Ya, meskipun kita semua belum mengetahui tentang kebenaran hal tersebut, terlepas apakah Seng ini merupakan agen dari pemerintah dunia atau tidak ya, Seng melakukan apapun yang dia bisa demi sebuah tujuan. Ya, dia tahu tentang banyak rahasia dunia, dan dia pun lebih memilih untuk merahasiakannya. Hal ini tidak mengherankan sih, mengingat Seng ini dulunya adalah mantan kru dari Raja Bajak Laut Goldie Roger, meskipun Seng dulunya tidak ikut ke Locktail dengan alasan memilih menemani Buggy yang sakit. Selain itu, menariknya, Seng juga tampaknya berusaha untuk menghindari orang lain untuk tidak terlibat dalam urusannya, sambil menunggu orang yang tepat untuk bisa meneruskan tekad atau semangat dari sosok mantan kaptennya, yaitu Goldie Roger. Karena itulah, Seng bisa dibilang adalah sosok yang independen, dan dia juga merupakan ancaman besar dari pemerintah dunia. Namun di sisi lain, dia juga merupakan aset yang sangat berharga di masa lalu. Seng memang pada dasarnya adalah seorang bajak laut dan dia juga memiliki nilai bounty, tetapi besar kemungkinan pemerintah dunia tidak mengincar nyawa Seng atas dasar apa yang dia percayai. Kemungkinan besar Seng saat ini sedang melakukan apa yang terbaik untuk menahan semua yang bisa menghancurkan tekad atau semangat dari Roger. Seng tahu bahwa ada orang atau pihak yang cukup kuat untuk bisa membuat dunia menjadi lebih baik. Namun saat ini sosok tersebut masih belum cukup kuat untuk melakukannya. Dan saat ini orang tersebut sedang dalam proses menjadi lebih baik. Dan kita semua tahu siapa orang tersebut, yaitu Monkey D. Luffy dan kru bajak laut topi jerami. Seng berusaha memastikan terlebih dahulu apakah Luffy bisa memenuhi dan membangkitkan kembali tekad dengan cara melindungi Luffy dari berbagai ancaman. Entah sebuah kebetulan atau tidak, Eostas Kid yang pernah bergesekan dengan kelompok bajak laut rambut merah dan harus kehilangan tangannya, justru secara tidak langsung, tangan Kid yang telah dipotong tersebut menjadi kunci terbebasnya Kid dari jurus santet yang dimiliki oleh Hawkins. Bayangkan saja jika Killer tidak bisa menangani hal tersebut,
Kid mungkin akan mati di tangan Big Mom. Dan kini keadaan telah berbalik ketika Kid dan Law berhasil membangkitkan awakening mereka untuk menyerang Big Mom hingga terluka cukup parah. Bahkan dalam bocoran spoiler terbaru, Big Mom harus rela mengorbankan 1 tahun masa hidupnya untuk mengatasi 2 supernova, yaitu Kid dan Law. Dilihat dari semua yang pernah dilakukan oleh Zheng, tampaknya Zheng berusaha untuk membuat semuanya tetap seimbang dan tetap pada koridornya. Karena itulah Zheng merahasiakan semuanya dan tetap harus bergerak. Jika kita melihat masa lalu dari keempat Yonko, Kaido dan Big Mom ini memiliki masa lalu yang sama, di mana mereka pernah saling bekerja sama di bawah bendera bajak laut Rocks. Sedangkan sosok Akagami no Zheng dan Kurohige ini memiliki masa lalu di mana mereka berdua pernah saling bergesekan, dan sebuah kebetulan lagi atau tidak, saat ini Kaido membentuk aliansi dengan Big Mom. Lalu bagaimana dengan Zheng dan Kurohige? Nah, tujuan Kurohige yang dia ucapkan ketika Archery Ferry bahwa sudah saatnya kelompok bajak lautnya untuk bergerak bisa menjadi awal di mana gesekan antara Zheng dan Kurohige akan terulang kembali. Menurut Mimin sih, bajak laut Kurohige ini kemungkinan besar akan menargetkan kelompok bajak laut rambut merah dan membunuh Zheng. Dimana seperti yang kita tahu bahwa bajak laut Kurohige ini juga memiliki tujuan untuk menemukan One Piece dan menguasai dunia. Ingat, menguasai dunia ya, bukan menjadi raja bajak laut. Dan di saat itulah Kurohige akan memulai peperangan besar. Nah, setelah semuanya itu terjadi, giliran Luffy dan aliansinya yang akan bergerak untuk menghadapi semua kekacauan yang ada. Dan skenario yang mungkin akan terjadi adalah semuanya akan saling serang, termasuk Kurohige, Revolutionary Army, Angkatan Laut, dan pemerintah dunia. Lautan dan daratan akan menjadi medan pertempuran yang tidak ada habisnya. Meskipun perang di Onigashima disebut-sebut sebagai perang terbesar untuk saat ini, perang terbesar yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah Zheng tewas dibunuh oleh Kurohige. Dan di saat itu juga, Luffy dan aliansi kru bajak laut topi jerami yang ada akan berusaha untuk mengembalikan semua kedamaian dan menghentikan kekacauan yang dibuat oleh Kurohige tersebut. Di mana hal ini pun kemungkinan akan menjadi akhir petualangan Luffy dan kru bajak laut topi jerami untuk mengarungi lautan. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini, and see you next time.